Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifah, NIM L0211811313. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Keanekaragaman jenis plankton, distribusi dan hubungannya dengan tingkat kesuburan kolam regulasi Nipa-Nipa, Kecamatan Moncong Loe Lapara, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang. Pembangunan kolam regulasi Nipa-Nipa bertujuan untuk mengatasi banjir yang acap kali terjadi di Kota Makassar. Kolam yang digenangi air bukan merupakan suatu kemungkinan apabila di dalamnya terdapat suatu ekosistem, apalagi di dalamnya terdapat komponen pendukung seperti komponen biotik maupun komponen abiotik. Suatu penelitian mengenai plankton adalah suatu hal yang penting dilakukan karena dengan mengetahui keanekaragaman plankton yang hidup di kolom perairan, kelimpahan serta distribusinya, maka dapat diketahui tingkat kesuburan dari suatu perairan. Jadi itulah latar belakang dari penelitian saya, mengapa suatu penelitian tentang plankton pada suatu perairan harus untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian saya ialah menganalisis kelimpahan dan distribusi untuk mengetahui tingkat kesuburan perairan, khususnya kolam regulasi Nipa-Nipa, dan mengetahui seberapa besar keanekaragaman plankton yang ada di kolam tersebut. Ini adalah manfaat penelitian saya, yaitu sebagai bahan informasi bagi masyarakat sekitar, serta sebagai rujukan terhadap peneliti selanjutnya yang hendak ingin meneliti di kolam tersebut. Literatur review. Kolam regulasi memiliki peran yang hampir sama dengan kolam retensi, di mana digunakan untuk pengendalian banjir. Pembagian kolam retensi terbagi menjadi dua menurut Suhartanto 2016, yaitu kolam alami dan juga kolam non-alami. Pengertian dari plankton. Plankton tergolong dalam hewan ataupun tumbuhan air yang mikroskopis dan dapat bergerak melawan arus. Pendapat menurut Puri Lestari 2019. Plankton sejatinya terdiri atas fitoplankton yang merupakan plankton tumbuhan air, serta zooplankton yang merupakan hewan yang tidak seperti fitoplankton sebab ketidakmampuannya dalam memproduksi zat organik. Penggolongan berdasarkan ukuran menurut Cirbut 1978 dalam Ayuandira 2016 terdiri dari 3, yaitu megaplankton yang ukurannya 20 hingga 200 cm, mikroplankton yang lebih kecil yaitu 2-20 cm, dan mesoplankton yang ukurannya 0,2 hingga 20 mm. Untuk mengetahui penelitian tentang plankton, ada baiknya apabila kita mengetahui tentang parameter kimia fisika suatu perairan. Faktor kimia fisika perairan merupakan faktor pembatas bagi plankton. Faktor tersebut diantaranya suhu dan kecerahan yang merupakan faktor fisik, pH dissolved oksigen terlarut, total dissolved solute, TDS, faktor kimia menurut Bagus 2014 yang merupakan faktor kimia. Masuk pada status tropik perairan, sejatinya terdiri dari 3, yaitu oligotropik, mesotrofik, dan eutrofik. Tingkat kesuburan suatu perairan dapat dilihat melalui status tropik suatu perairan. Indeks kualitas perairan dapat menyatakan kondisi kualitas suatu perairan. Masuk pada bagian distribusi plankton. Pengertian distribusi itu sendiri ialah sebaran dari individu pada suatu area. Untuk memperoleh keanekaragaman yang seimbang dilakukan dengan cara penyebaran. Distribusi zooplankton secara vertikal lebih kepada pergantian musim dan hubungan keberadaan kelompok dan suhu. Prinsip yang mendasari persebaran plankton secara horizontal terkhusus pada ketidakmerataan atau ketidaksamaan. Penyebarannya lebih merata yaitu pada plankton nabati, sedangkan pada plankton hewani zooplankton penyebarannya tidak merata. Metode penelitian. Ini adalah gambar lokasi penelitian saya. Adapun waktu
waktu dan tempat yaitu pada bulan Desember yang akan insya Allah dilaksanakan di kolam regulasi Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Alat dan bahan yang akan digunakan ialah terdiri dari alat yaitu handphone, kamera 1 buah, alat tulis 1 set, plankton net 1 buah, Vandon water sampler 1 buah. Vandon water sampler ini digunakan untuk sampling air pada kedalaman tertentu. Pada penelitian ini yaitu berkisar antara 2 hingga 4 meter. Termometer 1 buah, pH meter 1 buah, pipet tetes 1 buah, mikroskop 1 buah, botol sampel 1 buah, seci disk untuk mengukur kecerahan 1 buah, kertas label 1 buah, gelas ukur 1 buah. Adapun bahan yang akan digunakan ialah sampel air secukupnya, glugol secukupnya untuk mengawetkan plankton, dan alkohol secukupnya. Masuk pada metode sampling. Metode pengambilan sampling plankton yang digunakan adalah metode penarikan atau towing di permukaan secara vertikal. Sampel air tersebut disaring dengan menggunakan plankton net ukuran 30 nano dan hasil dimasukkan ke dalam botol sampel 250 ml yang telah diberi label. Pengambilan sampel air diambil menggunakan Vandon water sampler dengan kedalaman 2 meter dan 4 meter seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Adapun analisis data ialah dengan menggunakan data hasil penelitian, maka kelimpahan plankton, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi. Indeks keanekaragaman akan dihitung menggunakan rumus persamaan Shannon-Weiner. Indeks keseragaman dihitung dengan menggunakan persamaan Evans. Indeks dominansi digunakan rumus indeks dominansi dari Simpson. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapat nilai rata-rata means dari parameter fisika dan kimia berdasarkan letak stasiun pengambilan sampel. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara parameter fisika dan kimia terhadap kelimpahan plankton. Data yang diperoleh juga dianalisis hubungannya dengan kedalaman melalui uji korelasi Pearson. Data penelitian ini dianalisis menggunakan program SPSS. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.